Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai model kewirausahaan yang dimana kelompok 9 beranggotakan Fakira Aisyah Putri dengan NPM 2014341159 dan Sri Kumalasari dengan NPM 2014341115. Nah, yang pertama kami akan membahas model kewirausahaan produk gagasan. Mencari gagasan usaha dapat dilakukan secara bertahap. Artinya, jika dilakukan secara bertahap, orang yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan percocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya atau dengan mengkaji hasil survei berdasarkan referensi yang pernah dibaca. Melakukan identifikasi ide atau gagasan usaha melakukan beberapa hal penting, yaitu yang pertama melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi. Yang kedua, menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya. Yang ketiga, mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Nah, ketiga hal ini dapat dilakukan secara bertahap, yang artinya jika dilakukan secara bertahap, yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan percocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya. Nah, adapun sumber gagasan usaha bagi produk baru. Yang pertama, kebutuhan akan sumber penemuan. Yang kedua, membuat inovasi baru sesuai keahlian. Yang ketiga, hobi atau kesenangan pribadi. Yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Yang kelima, memanfaatkan koneksi dan relasi. Yang keenam, mengamati kecenderungan-kecenderungan. Yang ketujuh, mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. Yang kedua, model kewirausahaan produk jasa dan produk jasa pendidikan. Produk jasa pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Bukhari, produk dari sekolah adalah jasa kependidikan yang dapat dirinci atas. Yang pertama, jasa kurikuler meliputi kurikulum, silabus umum, rancangan bahan pembelajaran, penyajian bahan pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, jasa penelitian berupa berbagai penelitian dan hasilnya atau pengembangan kemampuan guru dalam meneliti dan membaca hasil penelitian. Yang ketiga, jasa ekstrakurikuler merupakan berbagai kegiatan pelayanan di luar jasa kurikuler, seperti kegiatan kesenian, olahraga, prakarya, dan lain-lain. Yang keempat, jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat meliputi layanan untuk mengembangkan kemampuan para peserta didik untuk hidup bermasyarakat, seperti mengobservasi kehidupan petani, pengusaha atau perusahaan, industri, mengunjungi rumah sakit, mengunjungi rumah-rumah ibadah, panti asuhan, dan memberikan bantuan dan lain-lain. Yang kelima, administrasi atau tata usaha berupa layanan berbagai surat keterangan, surat pengantar bagi peserta didik, laporan hasil belajar. Yang keenam, jasa layanan khusus berupa layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan usaha kesehatan sekolah, layanan kantin, dan layanan transportasi atau bus. Yang ketiga, ada model kewirausahaan produk barang. Wirausaha dilihat dari produk itu dibagi menjadi dua. Yang A, produk atau bisa disebut dengan makanan, minuman, radio, televisi, handphone. Yang B, service atau Gojek, Grab, bimbel, kursus mobil, dan kos-kosan. Produk tidak terbatas barang, jasa, atau good, akan tetapi juga termasuk jasa-jasa atau servis. Perbedaan barang dengan jasa. Ada juga barang plus jasa atau jasa plus barang. Produk barang itu berwujud, sedangkan jasa tak berwujud tetapi dapat dirasakan. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memberikan produk barang, misalnya bentuk, rasa, bungkus, penampilan, warna, jumlah, besar, kecil, dan sebagainya. Perusahaan dilihat dari aktivitasnya terbagi ke dalam 3 kelompok bidang kegiatan. Yang pertama produksi, yang kedua perdagangan, yang ketiga jasa-jasa.
Nah, jadi kesimpulannya, mencari gagasan usaha dapat dilakukan secara bertahap. Yang artinya, jika dilakukan secara bertahap, orang yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei terlebih dahulu. Sehubung dengan ide atau gagasan usaha yang sedang dicari ini, produk jasa pendidik, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatiin, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.